Pagelaran KTT G20 tidak dipungkiri menyedot perhatian dunia. Banyak media dari berbagai negara datang dan melakukan peliputan di ajang KTT G20 tersebut. Bagaimana media melihat penyelenggaraan KTT G20 dari sisi media? Saya sudah terhubung dengan Titin Rosmasari, pemimpin redaksi CNN Indonesia. Bu Titin, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, selamat sore Mas Reza, selamat sore CNN Indonesia. Baik, Bu, ini kan seluruh rangkaian dari KTT G20 di Bali ini telah selesai dan juga berjalan dengan lancar begitu. Bisa dikatakan Indonesia sukses menggelar acara ini. Apa saja hal yang menarik selama pelaksanaan KTT G20 di sana? Ya, ya, oke. Mas Reza, kita dalam bicara tentang G20, kita tidak bisa melupakan rangkaian yang sangat panjang, mulai saat Presiden Jokowi menerima tongkat estafet dari Italia. Kita memang melihat bahwa rangkaiannya membuat kita yang mungkin awam ya, memastikan media juga berperan untuk membumikan G20 itu. Apa konkretnya, apa dampaknya, apa benefitnya untuk Indonesia. Karena kita tahu G20 itu adalah satu forum kerjasama dan koordinasi terkait dengan ekonomi, finansial, dan pembangunan. Nah, kalau bicara soal menarik, apa yang menarik, apa suksesannya, memang hari ini, tadi kurang lebih 1 jam yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan dalam press briefing satu good news ya, ada deklarasi. Karena kita tahu deklarasi itu satu dari sekian objektif dari kesuksesan perhelatan G20 ini. Membumikan itu hal yang memang bukan hal yang mudah, karena isu-isunya menjadi sangat elit. Namun kalau kita lihat media dalam mengcover G20 tidak lepas dari selain substansi, tentu hal-hal yang sangat universal. Misalnya kehadiran kepala-kepala negara, utamanya misalnya Amerika, Rusia, dan beberapa lagi yang memang menjadi pembicaraan selama khususnya mulai dari konflik Rusia dan Ukraina. Apakah mereka hadir, apakah mereka bersama siapa, pertemuannya di mana, itu hal-hal yang menjadi isu yang menarik untuk terus dicermati oleh media. Tapi kembali bahwa 2 hari ini sebagai puncak dari KTT ini adalah ultimate-nya. Ternyata kita lihat dari kehadiran itu 17 kepala negara dari 20, itu sebuah keberhasilan karena kehadiran juga lagi lewat virtual. Tapi intinya diawali dengan sedikit nuansa yang pesimistis gitu. Tapi hari ini kita melihat Presiden dan yang terkait dengan KTT itu menunjukkan gestur kebahagiaan gitu, dan kita yakin ini juga bergaung ke dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa G20 itu mewakili 60% populasi dunia dan 80% untuk produk domestik bruto dunia. Begitu sementara Reza. Baik, Bu Titin, ini kan tadi juga disebutkan mengenai deklarasi yang akhirnya dihasilkan dalam KTT G20, ada 52 poin begitu. Bagaimana proses terbentuknya deklarasi? Apakah memang berlangsung alot atau lancar begitu, Bu? Oh ya. Oke. Saya agak suaranya agak terputus. Ini disebut saya di media center. Semua sedang melaporkan, semua sedang live ke negara masing-masing ya, dan ada di giant screen para pemimpin negara sedang memberikan statement. Jadi saya agak kurang begitu clear. Intinya tadi disampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa deklarasi dihasilkan juga dengan konsensus dan Rusia hadir
perwakilan Rusia hadir di situ ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa ini alot. Beberapa waktu lalu sebelum puncak KTT ini kita mendapat banyak informasi dari misalnya Menlu dan lain-lainnya yang tim negosiator menghasilkan deklarasi ini bukan suatu yang mudah, word by word itu dipikirkan menjadi persoalan negosiasi yang berlarut, negosiasi yang berbulan gitu. Tapi ini hanya satu yang deklarasi. Kita memantau dan meliput juga dari mulai awal tahun ketika ini berjalan ratusan forum, berapa Sherpa Trek itu dilakukan. Jadi itu sebenarnya sudah mulai cicilnya tuh sudah cukup lama. Apa resultnya? Ini yang kita akan cermati. Bagaimanapun isu utamanya adalah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina itu, dan ketika deklarasi mengatakan perang harus dihentikan dan kemudian menyatakan perang itu berakibat pada ekonomi, berakibat kepada masalah global, itu statement yang rasanya memang ditunggu banyak orang, dan kehadiran Rusia di situ mencerminkan. Kita menunggu apakah itu bisa dilakukan segera oleh Rusia. Pagelaran KTT G20 tidak dipungkiri menjedot perhatian dunia. Banyak media dari berbagai negara datang dan melakukan peliputan di ajang KTT G20 tersebut. Bagaimana melihat penyelenggaraan KTT G20 dari sisi media? Saya sudah terhubung dengan Titin Rosmasari, pemimpin redaksi CNN Indonesia. Selamat sore, Bu Titin. Bu Titin, pagi ini ada pertemuan mendadak G7. Mungkin Bu Titin bisa gambarkan kepada kami bagaimana suasana di sana tadi pagi. Oke, tadi saya sampaikan bahwa memang di media center ini memang agak berjauhan ya, agak jauh dengan lokasi utama KTT dan juga tempat para hotel-hotel, tempat para pimpinan negara tinggal. Yang perlu juga kita tahu bahwa Indonesia menyediakan tempat, tapi kepala negara atau negara sendiri G20 itu yang memilih sendiri tempatnya, mereka pilih menggunakan kendaraan apa, jadi sudah disiapkan gitu. Ada yang sudah terjadwal, yang tidak harus mereka ikuti, tapi untuk beberapa hal ada kebebasan dari mereka untuk melakukan sendiri pertemuan ringan seperti yang tadi malam Macron dengan Trudeau, dan kemudian tadi pagi saya tanya dengan teman di sini apa yang terjadi gitu. Panitia tidak tahu, mereka memang ada pertemuan G7 terkait dengan insiden ada rudal di perbatasan Polandia Ukraina. Itu salah satu contoh dari beberapa hal yang memang di luar dari agenda yang sudah disiapkan. Jadi dalam kaitan ini sebagai tuan rumah kita memahami bahwa Indonesia itu memberikan ruang yang cukup luas buat para peserta, dan termasuk mereka datang kapan dan pulang kapan gitu. Kita tahu misalnya yang kita dengar dari Saudi yang paling lama bertahan di sini akan stay 2 minggu, dan bagi pemerintah Indonesia itu tidak masalah. Termasuk tadi pertemuan yang apa yang dibicarakan kita mendapat setelah pertemuan tersebut, tapi kenapa dilakukan ya itu memang diserahkan kepada para peserta dari G20 ini. Begitu Reza. Oke, Bu Titin, ini kan ada ribuan jurnalis yang datang ke sana. Kalau saya bisa mengutip Menkominfo mengatakan ada kurang lebih 1.500 jurnalis dari seluruh dunia berkumpul di Bali untuk meliput puncak acara dari KTT G20. Bagaimana jalannya peliputan di sana hingga ini berjalan lancar di sana, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Sudah terakhir yang kita dapat datanya lebih dari 2.000 jurnalis seluruh dunia ya, khususnya dari negara G20 ini.
Pengamanan itu dilakukan dengan sangat seksama, lintas masuk kita ke area-area tertentu dibatasi, tapi dengan dibatasi itu kita dipastikan semua pasokan informasi itu didapatkan. Dan akses informasi apakah dari sambungan live dari tempat misalnya Apurva, tempat penyelenggaraan KTT tersebut, atau memang secara bergiliran para leader atau perwakilannya itu datang ke media center karena di sini banyak disediakan tempat untuk mereka langsung memberikan pernyataan, menggelar preskon, memenuhi wawancara one on one. Jadi di tempat ini itu penyelenggara sudah menjalankan komitmennya, tidak ada informasi yang tidak sampai dan kita diberikan keleluasaan. Meskipun memang akhirnya narasumbernya yang ke sini. Proses registrasi juga berjalan dengan sangat ketat ya. Jadi tidak bisa yang tidak memiliki badge ini untuk dapat masuk. Dan dipastikan setiap pagi, setiap mau masuk ke arena ini harus lolos tes antigen kalau mau tiap hari 24 jam atau PCR itu 3 hari. Karena kita kalau mau masuk harus tap gini, kalau tidak expire itunya nggak bisa masuk. Terus belum lagi soal kendaraan ya, itu mau masuk ke arena itu sulit. Dari sini ke Apurva itu pasti tidak bisa jalan. Terus juga kemarin kita ke semalam gala dinner itu memang lokasinya lebih jauh dan hanya kendaraan-kendaraan yang memiliki stiker atau undangan yang bisa masuk. Saya bertemu dengan beberapa jurnalis, saya tidak mendengar ada keluhan dari jurnalis di sini terkait dengan pasokan informasi atau bagaimana kita mencari informasi di sini. Begitu Reza. Rapi, saya harus memuji, memberi apresiasi, sangat rapi dan sangat terorganisir. Sangat rapih dan terorganisir, begitu pula dengan protokol kesehatan yang tadi dibilang dicek harus antigen setiap 24 jam atau PCR yang berlaku selama 3 hari demi keamanan semuanya. Bu Titin, kalau misalnya kita bicara mengenai delegasi begitu ya, bagaimana skema pemulangan delegasi? Tadi Bu Titin juga mengatakan bahwa ada delegasi yang tinggal lebih lama di sini, atau kalau kita mengintip Instagram dari Pak Sandi yang mengatakan bahwa Presiden Biden sepertinya betah untuk tinggal di Bali begitu. Mungkin Bu Titin bisa cerita kepada kami. Iya, Indonesia bangga dan beruntung memiliki Bali. Bali memang tempat yang paling tepat untuk ajang sebesar prestisius ini ya. Akomodasinya lengkap, sarannya lengkap, baik buat bisnis, buat meeting, dan memang dengan lokasi yang indah, banyak tempat-tempat indah, itu banyak delegasi yang akhirnya mereka, kita sebut colongan ya, membuat agenda di luar yang sudah resmi. Sangat wajar. Di sini juga cuacanya memang kalau siang agak panas, tapi sore dan malam itu cenderung agak sejuk. Tinggal mau pilih di mana, di tengah kota atau ke pantai. Bali membuat itu memungkinkan lengkap dan memungkinkan tensi-tensi yang dari awal panas itu bisa sedikit melunak di Bali ini. Itu Mas Reza. Baik, baik. Bu Titin, sebagai salah satu tamu undangan. Satu lagi, saya melihat juga bahwa satu lagi, saya melihat bahwa presidensi kita dapat dilakukan dengan sangat baik karena Indonesia sebagai host itu memang berperan sangat baik ya. Netralitas dilakukan gitu,
memberi panggung kepada semuanya, memberi tempat kepada semuanya, tapi di sisi lain juga kita tahu kegigihan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran strategis di Asia Tenggara dan juga kita populasi terbesar, itu juga kita menunjukkan banyak hal-hal yang disodorkan oleh pemerintah dengan dari konsensus dan apa yang diusulkan dari pemerintah kita itu sebagian besar diterima dan masuk dalam deklarasi. Oke, alhamdulillah begitu ya. Bu Titin, kalau misalnya kita bicara mengenai acara semalam begitu, ada welcome dinner, gala dinner kan Bu Titin menjadi salah satu tamu undangan yang juga ikut dalam acara dinner semalam begitu ya. Mungkin Bu Titin juga bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana jalannya, apa menu-menu favorit yang dimakan oleh delegasi yang datang ke sana mungkin Bu? Ya, tadi malam saya termasuk yang beruntung mendapat undangan dan dari proses awal juga kita tahu bahwa memang itu sangat ketat gitu, areanya tidak bisa dibilang memang tidak terlalu banyak yang diundang ke sana ya. Saya mewakili dengan bersama teman-teman media melihat dari awal masuk itu nuansa lebih rileks ya, dan tentu kita hadir di sana melihat siapa saja kepala negara yang akan hadir join di gala dinner tersebut. Mereka akan menggunakan batik dengan motif atau warna apa gitu, dan kita memang sudah mendapat bocoran bahwa acara di sana akan sangat megah. Jadi terus terang kalau saya tidak terlalu fokus kepada menu-menu yang dihidangkan, ada kan di IG-nya Pak Sandiaga Uno gitu. Yang pasti unik dan enak gitu ya, bukan menu yang biasa sering kita jumpai, tapi fokus di sana terus terang saya termasuk yang melihat pagelarannya, melihat video mapping di dinding di sekitar GWK itu, dan kolosal yang ditampilkan oleh penyelenggara itu rasanya membuat menu-menu itu menjadi ya melengkapi saja, tapi utamanya adalah kita bisa bertemu beberapa pejabat prominent dari beberapa negara. Itu lebih menarik kalau untuk saya lihat siapa menyalami siapa sebelum duduk di jamuan dekat dengan siapa gitu kan. Termasuk gestur ketika mereka disambut oleh presiden dan ibu negara dan kemudian mereka berfoto, itu kita diskusinya di situ gitu. Siapa yang kok belum terlihat hadir gitu. Oke. Kenapa ini nggak pakai, lebih kita fokus dibanding yang sajian-sajian yang memang mewah dan enak itu. Oke, baik-baik. Karena pada pembukaan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa I hope it's not spicy. Semoga para delegasi juga tidak kepedesan dalam makan dinner waktu semalam gitu ya. Bu Titin. Nggak ada yang pedas. Nggak ada yang pedas. Baik-baik. Untuk mulut, untuk lidah Indonesia, saya pastikan tidak ada yang pedas. Gitu. Aman karena semua mata kita dihibur, terus udara juga sangat sejuk gitu. Jadi itu udah bagi saya puncak gala dinner yang indah ya tadi malam. Baik. Dan ini juga selama 1 tahun berarti perjalanan presidensi G20 sudah resmi ditutup juga oleh Presiden Joko Widodo tadi siang. Dan ini menandakan bahwa alhamdulillah semuanya lancar begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Titin Rosmasari, pemimpin redaksi CNN Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mas Reza.